Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi sama saya Doni Tambas di Anunet Channel. Di video kemarin saya udah posting bagaimana cara memilih antena terbaik untuk modifikasi router. Nah, di vlog kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya memilih router indoor terbaik untuk dimodifikasi sebagai access point ataupun CPE. Kita ambil router yang paling umum digunakan aja ya teman-teman ya. Di sini saya milih 4 router aja. Yang pertama adalah Tenda N301. Terus kemudian saya pilih Totalink N300 RT. Terus saya pilih juga ZTE F609 baik yang versi 1, 2 ataupun 3 bebas ya. Sama terakhir ini router udah jadul sebetulnya, cuman saya pikir masih powerful. Saya ambil Cisco E900 ya. Sebenarnya teman-teman bisa juga masukin ya router-router merek lain seperti TP-Link 740 ataupun TP-Link 840, itu bebas-bebas aja. Itu terserah teman-teman deh. Cuma saya prefer di 4 router itu aja karena itu router yang paling sering saya pakai. Cara pertama kalau saya adalah saya lihat dulu transmit powernya. Jadi misalnya saya ingin menjadikan router itu sebagai access point, saya akan lihat transmit power dari keempat router tersebut ya teman-teman. Caranya ya kita buka spesifikasinya. Oke, sekarang kita compare ya. Yang akan kita cari itu pertama adalah ZTE F609. Nah, F609 ini adanya yang versi 1 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada, saya udah buka ya. Basic function, excellent Wi-Fi performance. Nah, di sini ada yang menarik. Nah, ini maksimum TX powernya up to 100 mW ya. Terus sama EIRP power between 320 mW dan 500 mW. Nah, ini yang saya highlight dari sini ya, teman-teman ya. Jadi pertama itu ini ya F609. Kita udah dapat bahwa maksimum TX powernya itu dia bisa lebih dari 100 mW. Kemudian kita cari Totalink 300 RT. Nah, kebetulan saya udah buka juga ya. Nah, webnya nggak kebuka nih. Nah, di sini spesifikasinya teman-teman bisa lihat di mana. Nah, ini ya. IRP-nya ini cuman di bawah 20 dB. Ya, sekarang kita konversi 20 dBm. Nah, ini dBm tuh miliwatt ya. Kita masukin 20 dBm, kita convert berarti cuman 100, di bawah 100 ya. Jadi Totalink ini dia nggak lebih, EIRP nya tuh nggak lebih dari 20 dBm. Kita cek Cisco E900. Cisco E900 ini ada satu yang menarik yang saya baca. Sini ada bahwa over 400 mW EIRP when use conjunction with the PoE adapter. Nah, ini yang bagus nih. Ini saya rada merinding di sini nih. Jadi powernya bisa lebih ya kalau misalnya menggunakan PoE dia atau menggunakan kabel PoE ya. Jadi powernya dipisah. Dengan catatan di sini dia harus menggunakan firmware DDWRT.
Nah itu, jadi dia menggunakan firmware DDWRT baru powernya bisa di up jadi 400 mW ya. 400 mW itu lumayan ya teman-teman, besar ya. Nah ini kita ganti 400 mW. 400 mW kita convert 26 dBm ya. Coba kita cari tenda N301 ERP. ERP ini kalau kita cari di sininya. Nah, ini ada nih ya. Tuh kan bener ya. Teman-teman ya. Tenda 301. Oh, ini bukan ya. Nah, ini tenda 301. Nah, ini teman-teman ya. Tenda 301 kita cari di BM, di sini ada di BM-nya. Nah, ini ada nih ya. Tenda 301 user gate ERP power maksimumnya 18,5 dB. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman, tuh ada tuh. Itu di spesifikasinya ada tuh. Operate frekuensinya dari 2412 sampai 2472 dengan ERP power maksimumnya 18,5 dB. Sekarang kalau kita masukin, kita balik ya, 18,5 dB. Berarti sekitar 70 mW. Oke. Ada WhatsApp masuk. Om, coba satu lagi dong. Oke. Pasti nanti harganya naik ini. Saya satu lagi saya tampilkan ini. Mikrotik 941 ya, atau Haplet 2. Haplet 2 ya, kita lihat. Kita lihat di sini wireless TX powernya 22 dB. 22 dB berarti sekitar 158 lebih ya, 160-an. Oke, teman-teman, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah power yang paling kuat di antara 5 router ya, tadinya 4 kita tambahin 1. Power yang paling kuat di antara 5 router tadi, yang pertama itu adalah Cisco E900. Itu pertama, dia bisa lebih dari 300 mW ya, dengan catatan firmware-nya DDWRT. Yang kedua adalah ZTE F609. Powernya juga tinggi ya, di atas 100 mW, bisa sampai 150 up. Yang ketiga adalah Mikrotik Haplight ya, 941 RB941. Kemudian Totolink N300 RT, baru tenda N301. Nah itu teman-teman. Jadi ya balik lagi ke teman-teman, mau pilih router yang mana gitu, tergantung ketersediaan barang sama budgeting. Kalau saya pribadi ya, saya lebih milih barang yang ada di pasaran aja, karena saya tuh orangnya jarang beli barang baru ya teman-teman, jadi selalu beli barang second buat ngoprek. Ya adanya router apa ya, itu yang saya beli dan saya oprek gitu. Untuk pegangan pribadi saya ya dari 5 router itu adalah, saya nggak bisa kasih
bocoran ya, nanti takutnya endorse lagi kan gitu. Jadi dari 5 router itu ada satu router yang paling sering saya pakai untuk access point dan paling sering saya pakai untuk CPA gitu. Jadi dari 5 router itu ada 3 router yang memang saya whitelist ya. Sisanya nggak saya blacklist, tapi maksudnya itu saya jadikan prioritas utama kalau saya ingin bikin repeater atau bikin POP di suatu tempat. Misalnya untuk hotspot itu ada butuh barang ya, dari 5 item itu yang saya pilih. Tapi itu juga dengan catatan ada beberapa yang harus dioprek ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung kita ganti antena dan masalahnya selesai, enggak. Jadi ada yang harus dioprek lagi, seperti kayak menambahkan PoE dan update firmware. Itu aja sih sebetulnya. Untuk mengganti RAM, saya pikir gini teman-teman, ada beberapa rekan yang sampai mengganti RAM. Mungkin itu bagus buat dirinya sendiri, tapi kalau untuk konsumsi publik itu saya pikir nggak efektif ya. Misalnya gini, ada salah satu teman saya yang mengganti firmware TP-Link 840 dengan router OS. Jadi firmware aslinya TP-Link itu diganti dengan firmware Mikrotik ya, atau OS-nya Mikrotik. Dari seri 840 itu sama dia diganti OS-nya ke Mikrotik 941 atau GR3. Pokoknya antara dua itulah. Saya sedikit sedikit lucu gitu. Saya bilang, ya kenapa nggak beli 941 yang second aja kan? Itu jauh lebih murah, terus yang jelas ya hardware-nya ya mohon maaf ya, tapi kalau buat saya pribadi antara hardware Mikrotik dengan hardware TP-Link ya kan lebih, kalau saya jelas lebih memegang hardware Mikrotik lah. Itu jauh lebih powerful gitu. Untuk durability-nya jauh lebih powerful. Terus untuk performance ya balik lagi, kalau misalnya durability-nya kuat ya performance-nya juga akan mengikuti kan. Ya silakan aja kalau untuk mengganti dengan note di situ untuk pemakaian pribadi ya, bukan untuk dikonsumsi oleh publik gitu. Cuman kalau untuk dikonsumsi oleh publik kan ya kita juga harus hitung cost ya teman-teman. Kita mau merubah router indoor menjadi outdoor, itu kita harus ngitung costnya dulu gitu. Router indoornya berapa, antenanya berapa, PoE-nya berapa, box outdoornya berapa, kita harus hitung dulu, dan itu nggak bisa langsung simsalabim. Kalau memang kira-kiranya lebih worth it memakai router yang bolt on atau embed ya, kenapa nggak harus modifikasi kan? Justru tujuan kita modifikasi itu untuk menghemat cost, bukannya untuk menaikkan cost gitu. Kalau cuman beda sekitar 10 atau 20 ribu ya lebih baik beli router yang embed ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja tips dan trik dari saya bagaimana cara memilih router yang tepat untuk dijadikan router modifikasi ya. Jadi ini hanya pengalaman pribadi saya aja, entah teman-teman yang lain punya pengalaman yang berbeda ya silahkan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap semangat terus. Ingat ya, jauhi narkoba dan jangan pernah cuci baju di wastafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.